Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu fikih ikhtilaf dan adab-adabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhtilaf itu? Secara etimologis, ikhtilaf berarti tidak sama atau tidak sepakat. Dalam istilah ulama, ikhtilaf atau khilaf memiliki dua arti. Yang pertama, ikhtilaf berarti perlawanan, perpecahan, perdebatan, dan benturan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khilaf itu buruk. Yang kedua, ikhtilaf berarti perbedaan pendapat dan sudut pandang yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan dan informasi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ikhtilaf dalam masalah usul itu tidak dibolehkan. Yang dimaksud adalah hal-hal yang qat'i, yang jelas dan disepakati oleh para ulama. Sedangkan ikhtilaf dalam masalah furu' itu dibolehkan. Masalah furu' adalah hal-hal yang dhanni, yang mengandung dugaan multi interpretatif, tersembunyi dan diperselisihkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi acuan penentu usul atau furu' adalah ilmu usul fikih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor penyebab terjadinya ikhtilaf dalam furu' ada beberapa hal. Yang pertama, adanya perbedaan kemampuan akal para ulama dalam menyimpulkan ayat atau hadis yang multi interpretatif. Contohnya, dalam ayat wudu dikatakan wamsahu biru'usikum. Para ulama dalam memahami ayat ini berbeda-beda. Dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi rukun mengusap kepala itu ma yusamma mashan, cukup yang penting dianggap sebagai mengusap kepala, cukup dengan 3 helai rambut. Sedangkan dalam mazhab Hanafi cukup 1/4 kepala. Sebagian mengatakan cukup 1 telapak tangan dalam mengusap kepala. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Hambali, mengusap kepala harus diusap semuanya. Kenapa para ulama berbeda dalam masalah ini? Karena wamsahu biru'usikum, di situ ada ba bi ru'usikum. Dalam bahasa Arab, bi atau ba di sini bisa terkadang ba itu mempunyai faedah zaidah, tambahan. Jadi ba di sini tidak diberi makna. Jadi
wamsahu birusikum, maknanya adalah wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Kalau ba zaidah berarti yang harus diusap adalah seluruh kepala. Kemudian juga dalam bahasa Arab, ba ini mempunyai faidah ba'diyah. Dengan demikian, yang mengambil faidah ba sebagai ba'diyah, maka dalam ayat tadi wamsahu biru'usikum artinya usaplah sebagian kepala kalian. Berarti yang wajib dalam wudu yang diusap adalah sebagian kepala. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam memahami ayat tersebut. Kemudian di antara faktor penyebab ikhtilaf dalam furu' juga perbedaan informasi dan ilmu yang dimiliki para ulama. Informasi yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah bisa berbeda dengan yang dimiliki oleh Imam Malik rahimahullah. Karena Imam Malik berada di Madinah, tentunya Madinah merupakan pusat tempat riwayat hadis. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berada di Baghdad, dan Baghdad itu jauh dari pusat hadis, sehingga bisa jadi hadis yang diterima Imam Malik berbeda jumlahnya, kuantitasnya dengan hadis yang diterima oleh Imam Abu Hanifah. Bisa jadi karena perbedaan informasi dan ilmu yang dimiliki oleh para ulama bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Kemudian juga di antara faktor penyebab ikhtilaf dalam furu' adalah perbedaan lingkungan, situasi, dan kondisi. Misalnya Imam Syafi'i punya dua qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim atau pendapat yang lama, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Baghdad. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, pendapat-pendapatnya banyak yang direvisi sehingga muncullah qaul jadid, pendapat yang baru. Para ulama mengambil satu kesimpulan, bisa jadi Imam Syafi'i merubah pendapatnya karena perbedaan lingkungan Baghdad dan Mesir, perbedaan situasi dan kondisi antara Baghdad dan Kairo atau Fustat dulu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor penyebab ikhtilaf dalam furu' juga perbedaan ketentraman hati dalam menilai suatu riwayat hadis. Dalam menilai riwayat hadis, sebagian ulama bisa jadi menganggapnya hadis ini sahih, tapi sebagian ulama yang lain bisa jadi menganggapnya hadis itu dhaif misalnya. Maka terjadilah perbedaan pengambilan hadis tersebut. Yang menganggapnya sahih, dipakailah hadis tersebut dalam istinbat hukum, sedangkan yang menganggap hadis itu dhaif bisa jadi tidak memakainya dalam pengambilan hukum. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab terjadinya ikhtilaf dalam furu' juga perbedaan dalam dalil yang harus didahulukan dari yang lain. Misalnya Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik atau imam-imam yang lainnya dalam pengambilan hadis ahad ketika berbenturan dengan qiyas. Ketika terjadi perbenturan antara qiyas dan hadis ahad, qiyas yang kuat, qiyas jali, menurut Imam Abu Hanifah dikedepankan daripada hadis ahad. Berbeda dengan imam-imam yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya, ketika ada hadis sahih meskipun hadis itu ahad, maka harus didahulukan daripada qiyas. Ini perbedaan mana yang harus didahulukan di antara sumber hukum atau dalil yang ada. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa prinsip
dalam ikhtilaf. Yang pertama, ikhtilaf dalam masalah furu' pasti terjadi. Dalam masalah hukum-hukum fikih yang sifatnya dhanni, maka banyak terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Bahkan perbedaan ini mulai terjadi semenjak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Misalnya ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat, janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat ketika itu di pertengahan jalan ternyata sudah masuk waktu asar. Sebagian sahabat mengatakan kita harus sholat sekarang. Sebagian sahabat mengatakan tidak, kita sholat asar di Bani Quraidah karena Nabi memerintahkan itu. Di sini terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Satunya memahami secara teks hadis itu bahwa sholat asar dilaksanakan di Bani Quraidah. Satunya memahami bahwa maksud Nabi SAW adalah kita harus cepat sehingga waktu asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ketika kembali ke Nabi SAW disampaikan permasalahan tersebut dan Nabi tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Ini dalam masalah furu' terjadi perbedaan pendapat pada masa sahabat tersebut dan terjadi perbedaan yang banyak setelah masa itu, masa tabi'in, masa imam-imam mazhab dan masa-masa setelahnya. Jadi ikhtilaf dalam masalah furu' itu pasti terjadi. Kemudian prinsip yang kedua adalah ikhtilaf dalam masalah furu' tidak memecah belah umat. Ketika terjadi perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah furu' tidak boleh menjadi sebab perpecahan umat ini. Kita contoh para ulama dahulu, imam-imam mazhab, mereka berbeda pendapat tapi mereka tetap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Misalnya Imam Syafi'i banyak berbeda pendapat dengan Imam Malik, gurunya, tapi Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik. Imam Malik juga menghargai Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, juga banyak berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi keduanya saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah furu' tidak boleh memecah belah umat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya adalah aib itu pada ta'assub, bukan dalam masalah ikhtilaf. Suatu hal yang sangat dicela ketika kita ta'assub, fanatik buta terhadap pendapat. Dan tidak ada masalah sebenarnya ketika kita berbeda pendapat. Sebagaimana para sahabat berbeda pendapat satu sama lain, imam-imam mazhab berbeda pendapat satu sama lain, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau fanatik buta mengatakan kalau tidak ini salah, padahal permasalahannya adalah masalah ijtihadiyah, masalah yang masih boleh berijtihad dalam permasalahan tersebut. Kemudian prinsip berikutnya adalah tidak ada paksaan dalam masalah ijtihad. Ketika kita mengambil satu pendapat, tidak boleh kita memaksakan kepada orang lain mengikuti pendapat kita. Silahkan orang lain mengikuti pendapat yang lain yang dianggap lebih kuat, dan kita juga silahkan mengambil pendapat yang lain yang kita anggap lebih kuat. Jadi tidak boleh dalam masalah khilafiyah kita memaksakan pendapat kepada orang lain. Kemudian prinsip berikutnya adalah ikhtilaf itu rahmat,
atau keluasan bagi orang-orang Islam. Bagaimana ikhtilaf bisa menjadi rahmat? Bisa jadi di suatu negara, di suatu daerah yang mazhabnya Syafi'i misalnya, seperti negara Indonesia yang kebanyakan penduduknya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi suatu saat bisa jadi karena mungkin ketika kita menerapkan pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i mengalami kesulitan, kita boleh mengambil pendapat imam mazhab yang lain yang dianggap sesuai dengan kondisi. Misalnya dalam haji, ketika kita tawaf, kalau mengikuti mazhab Syafi'i, ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, maka batal wudhu kita. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i ini, bisa jadi kita mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tawaf kita, karena di Masjidil Haram akan kesulitan menghindari bersentuhan dengan lawan jenis. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita boleh misalnya mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan sentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Adanya perbedaan pendapat seperti ini menjadi rahmat bagi orang-orang Islam. Artinya ada keluasan, kelonggaran bagi kita. Ketika kesulitan mengambil suatu pendapat, kita dibolehkan mengambil pendapat yang lain dalam kondisi tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbedaan itu bisa menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Kemudian di antara prinsip dalam ikhtilaf juga yang menjadi patokan adalah esensi, bukan istilah atau namanya. Kalau dalam masalah muamalat misalnya, al-ibrah fil 'uqudi bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani. Yang jadi patokan adalah substansinya, bukan penamaannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan berbicara tentang adab-adab ikhtilaf. Yang pertama adalah ikhlas dalam mencapai dan mencari kebenaran. Adab yang pertama ini harus kita terapkan ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Di antara tanda ikhlas dalam kebenaran, menjadikan ucapan sebagai patokan, bukan siapa yang mengucapkan. Jadi al-ibratu bil qawli la bil qail. Yang kita lihat adalah kata-katanya, bukan siapa yang mengucapkan. Salah seorang rahib Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, kalian adalah umat terbaik kalau kalian tidak berbuat syirik. Nabi bersabda, subhanallah, perbuatan apa? Yahudi itu mengatakan, kalian mengatakan dalam sumpah demi Ka'bah. Rasulullah SAW menerima teguran itu dan memerintahkan para sahabat untuk bersumpah demi roh Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda ikhlas dalam kebenaran, menerima kebenaran dari orang yang dicintai maupun dibenci. Kemudian di antara tanda ikhlas juga menginginkan kebenaran keluar dari mulut pihak lain yang berbeda pendapat. Hatim Al-Asam berkata, aku punya 3 hal untuk mengalahkan lawan bicaraku. Aku senang jika ia benar, sedih jika ia salah, dan aku jaga diriku agar tidak menzaliminya. Bahkan Imam Ahmad berkomentar tentang Hatim Al-Asam tadi, subhanallah, sungguh beliau laki-laki yang amat berakal. Kemudian di antara tanda ikhlas juga, kita siap meninggalkan pendapat sendiri
dan kembali kepada kebenaran. Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik tentang sebuah masalah fikih. Ketika Imam Malik mengutarakan riwayat mutawatir dari penduduk Madinah sebagai dalil pendapatnya, Abu Yusuf mengoreksi pendapatnya sambil berkata, jika guruku Abu Hanifah menyaksikan ini, pastilah ia mengoreksi pendapatnya juga. Subhanallah, Imam Abu Yusuf yang mazhabnya berbeda dengan Imam Malik berkata seperti itu. Kemudian di antara adab dalam berbeda pendapat adalah al-hirs alal wahdah wal ukhuwah wal jamaah, keinginan kuat untuk bersatu, berukhuwah dan berjamaah. Imam Ahmad mengatakan wajib berwudu setelah berbekam. Ketika beliau ditanya, kalau seorang imam tidak berwudu setelah berbekam, apakah kita sholat di belakangnya? Jawab beliau, subhanallah, apakah kita tidak mau menjadi makmum Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik bin Anas? Dari sini kita ingin menjaga persatuan, menjaga ukhuwah kita, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam perbedaan pendapat adalah al-insaf wal 'adlu ma'al mukhalifin, bersikap objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda. Abdul Razak bin Hammam, penyusun hadis Rasulullah SAW, pernah berkomentar buruk terhadap Umar bin Khattab yang dianggapnya kurang sopan terhadap Rasulullah SAW. Imam Zahabi mengkritik Abdul Razak, ini adalah suatu yang besar. Jika engkau, wahai Abdul Razak, diam, tentu itu lebih baik. Umar lebih tahu adab terhadap Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kita mohon ampun pada Allah untuk kita dan Abdul Razak. Beliau orang yang terpercaya dan jujur dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam berbeda pendapat, al-munaqashatu tahta dhilalil ukhuwah. Kita dalam berdiskusi hendaknya di bawah naungan ukhuwah. Khilaf fikih dalam masalah cabang bukanlah penyebab perpecahan dalam agama, permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid mendapat pahala dan tidak mengapa jika dilakukan kajian dan diskusi ilmiah dalam masalah khilaf, tapi dalam naungan cinta karena Allah dan saling membantu untuk mencapai hakikat kebenaran tanpa mengakibatkan perdebatan tercela dan fanatisme. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah mereka dengan cara terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin rumah di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun ia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang apakah saudara mendapat warisan jika ada kakek. Ibnu Abbas berpendapat iya, sedangkan Zaid berpendapat tidak. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Zaid menunggang kudanya, ia segera berjalan menuntun kuda Zaid radhiyallahu anhu sambil berkata, beginilah kita diperintahkan menghormati ulama. Zaid radhiyallahu anhu berkata, kemarikan tangan. Lalu diciumnya tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sambil berkata,
beginilah kita diperintahkan terhadap ahli bait keluarga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara adab berbeda pendapat adalah istinabut ta'assub, menjauhi ta'assub, fanatisme. Imam Malik mengatakan setiap orang dapat diambil ucapannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Kita menerima semua yang berasal dari salafun saleh rahimahullah dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak sesuai, maka Al-Quran dan Sunnahlah yang harus diikuti. Tetapi kita tidak akan menodai kehormatan seseorang di antara mereka dengan tuduhan atau celaan karena perbedaan pendapat di antara mereka. Kita serahkan mereka kepada niat mereka masing-masing, dan mereka sudah mendapat balasan apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab dalam berbeda pendapat adalah adamul inkari fil khilafil mu'tabaris sa'ir, tidak mengingkari ikhtilaf yang mu'tabar yang diperbolehkan. Sesungguhnya masalah ijtihadiyah tidak boleh diingkari dengan tangan. Siapapun tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Yang bisa dilakukan adalah berbicara dengan argumentasi ilmiah. Siapa yang telah jelas baginya kebenaran suatu pendapat, maka dia dapat mengikutinya. Dan siapa yang taklid kepada pendapat lain, maka ia tidak boleh diingkari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab dalam berbeda pendapat juga adalah tarkul mustahabbat li ta'lifil qulub, meninggalkan yang mustahab yang sifatnya sunnah demi menyatukan hati. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa qunut subuh itu sunnah, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Kufah dan menjadi imam subuh, beliau tidak qunut demi menghormati penduduk Kufah yang bermadzhab Hanafi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara adab dalam berbeda pendapat juga adalah adamul khawdi fima laisa wara'ahu amal, meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal. Semua masalah yang tidak terbangun di atasnya amal, maka menggeluti masalah tersebut terlalu dalam adalah perbuatan berlebihan yang dilakukan oleh syariat. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau berkata, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Umar radhiyallahu anhu mengingkari dan menghukum Sobir karena banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat secara amaliyah. Begitu juga Imam Malik membenci ucapan yang tidak membuahkan amal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah adab-adab dalam berbeda pendapat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.